Haleluya. Alright, sekali lagi selamat malam, selamat datang kita semua. Um, untuk mereka yang menyertai kita, mengikuti kita secara online di YouTube, kita rekodkan khotbah-khotbah pengajaran setiap minggu dan kita uploadkan di YouTube. Jadi Anda boleh typekan nama saya Pastor Carlo PS ya, PS Pastor Carlo Sokobos, dan Anda akan melihat video-video pengajaran dan juga firman Tuhan. Tujuannya kita lakukan ini karena semua orang melakukannya juga pada hari ini. Banyak video, apa saja video yang sehat, yang tak sehat dimuat naik di dalam YouTube. Jadi kita mau melakukan bahagian kita, ya, memuat naik khotbah firman Tuhan untuk mendorong, ya, mengajar anak-anak Tuhan untuk belajar firman Tuhan supaya kita akan belajar hidup menurut firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Dan saya percaya saat kita memberitakan firman Tuhan, pasti kita akan diberkati apabila kita mendengar dan menerima firman Tuhan. Hey, haleluya. Katakan amin. Amin. Nah, saya baca lagi Efesus 6 dari ayat 14 hingga ayat 18. Katanya, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan, yaitu dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Katakan amin. Haleluya. Dan sudah kita bicarakan senjata-senjata Allah yang Dia berikan kepada kita di dalam Efesus 6, dan kita lihat satu persatu, dan kita sudah lihat beberapa di antara di sini, dan malam ini kita akan lihat pedang roh, yaitu firman Tuhan atau firman Allah. Haleluya. Hey, haleluya. I'm excited to preach the word. Pedang roh, yaitu firman Tuhan, kata Paulus. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, kalau seorang askar Roma itu, sebelum dia pergi berperang, sebelum dia pergi, dia akan pakai dan melengkapi dirinya dengan senjata-senjata ini, segala perlengkapan senjata ini, dan ketopong keselamatan atau helmet itu, helmet of salvation, ketopong keselamatan, dan pedang roh ini adalah senjata, dua senjata yang paling akhir dia terima sebelum dia pergi. Dia punya pembantu atau attendant itu akan memberikan dia ketopongnya ataupun helmetnya, dan akan memberikan dia pedang ini, lalu dia pergi untuk berperang. Jadi sangat penting, saudara-saudara, sebelum kita pergi untuk berperang, sebelum kita pergi untuk menjalani hidup kita sebagai orang Kristen, kita harus terima ketopong keselamatan, dan kita harus terima pedang roh, yaitu firman Allah. Nanti seterusnya, bukan minggu depan, karena minggu depan saya akan berada di Sibu, gerejanya Pastor Johnny, ya, jemaat-jemaatnya kita akan jumpa minggu depan. Dan saya sangat excited juga kembali ke Sibu karena ada peluang lagi makan mie kampua. Haleluya. Enak sekali ya kalau mie Sarawak, mie kampua. Dan saya beritahu Pastor Johnny, saya juga mau makan kari lembu, kari kari lembu, kari beef. Enak sekali ya di sana. Puji Tuhan. Jadi kalau saya kembali nanti,
setelah hujung bulan, minggu kedua saya akan sambung uh, topik kita tentang segala perlengkapan senjata Allah yang terakhir, yaitu segala doa dan permohonan. Ya, itu adalah perlengkapan senjata yang paling akhir kita akan lihat. Dan selepas itu saya akan khotbah lagi, khotbah siri yang seterusnya. Alright, jadi kita siap-siap. Nah, di dalam Askar Roma itu ada 5 jenis pedang. Tapi saya tidak perlu huraikan itulah ya, karena mengambil waktu banyak ya, jenis-jenis pedang. Dan saya percaya bukan 5 saja, tapi banyak sebenarnya jenis-jenis pedang. Ada yang panjang, ada yang lebar, ada yang tebal, ada yang panjang, ada yang bermata 1, ada yang bermata 2, ya, dan berbeda-beda bentuknya. Ya, tapi kalau di sini ada 5. Kalau kita lihat di dalam Wikipedia, ada 5 jenis yang disenaraikan, ya. Gladius hispaniensis, itu tak perlu sebut lah ya. Gladius hispaniensis, Mainz Gladius, Fulham Gladius, Pompei Gladius, dan yang nomor 5 Machaira. Dan yang nomor 5 inilah yang kita mau bicarakan malam ini, pedang roh. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, the Greek, pedang itu, ya, kata Paulus, pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi perkataan pedang itu dalam bahasa Yunani disebut Machaira. Machaira. Kalau ada anak laki-laki, boleh namakan dia Machaira, bermaksud pedang roh. Nama yang baik ya. Ya. Tapi istri saya tidak mau anak lagi, jadi tidak bolehlah saya namakan dia Machaira. Ya. Ira, boleh panggil dia Ira. Ira. Jangan panggil dia Maka, nanti selalu pun makanya Maka. Tapi Machaira. Jadi dalam bahasa Yunani, perkataan pedang di sini adalah Machaira. Dan jenis pedang ini dia tidak panjang, ya. Dia jenis yang pendek, hampir dia seperti pisau Rambo, ya, tak panjang. Alright. Dan di antara pedang-pedang ini, Machaira adalah pedang yang sangat dahsyat, ya. Dia disebut pedang pembunuh atau pedang pemusnah karena tujuannya atau cara memakainya pedang Machaira ini bukan untuk dia potong begitu ya. Ya, tapi dia dipakai ini untuk suatu perlawanan yang dekat, combat ya, close combat, perlawanan yang dekat atau pergelutan yang dekat, dan pedang ini dia pakai untuk menikam atau menusuk lawannya di bahagian perut, dan setelah dia menusuk lawannya itu di bahagian perut, dia akan pusingkan, ya. Dia akan putarkan, bukan pusingkan, orang Indonesia pusing dia pening-pening tuh, ya, tapi dia putarkan ini, ya, Machaira atau pedang ini di dalam perut lawannya, lalu ditariknya keluar sehingga usus-ususnya, ataupun dia tikam perut musuhnya, lalu dia ya cincang-cincang di dalam, dan usus-usus itu akan putus-putus di dalam, dan ditariknya usus itu akan keluar dan membuatkan orang itu mati atau musnah, ya. Jadi inilah cara pemakaiannya pedang Machaira ini kalau di dalam zamannya Roma dan di zamannya pemerintahan Yunani mereka pakai. Dan pedang ini menjadi pedang yang terkenal karena kedahsyatannya dan keaktifan ataupun mereka gerun sekali dengan pedang ini. Ini yang dipanggil Machaira atau pedang Machaira. Dan Roh Kudus ya memberikan pernyataan dan inspirasi kepada Paulus berbicara bahwa pedangnya Roh Kudus itu adalah Machaira, pedang roh, Machaira roh. Dan katanya pedang roh itu ialah firman Allah. Nah, kalau kita bicara tentang firman Allah, memang kita semua tahu firman Allah itu adalah Alkitab yang kita ada, Alkitab yang kita baca. Dan kita juga ingat di dalam pembelajaran kita yang awal, di dalam segala perlengkapan senjata ini, bahwa
kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Nah, apa bedanya kebenaran, berikat pinggangkan kebenaran, dan pedang roh, yaitu firman Allah? Kenapa dua ini, kalau kita kadang-kadang kita confuse atau kita keliru, kenapa di awalnya itu berikat pinggangkan kebenaran itu firman Allah, itu Alkitab sebenarnya sudah ada. Kenapa Paulus ulang lagi pedang roh itu adalah firman Allah? Ya, apa bedanya dua perkara ini? Nah, saudara-saudara, saya mau kongsikan ini. Berikat pinggangkan kebenaran itu berbicara tentang kebenaran firman Allah ataupun Alkitab seluruhnya. Kebenaran keseluruhannya, yaitu keseluruhan Alkitab, buku Alkitab yang kita ada. Itulah seharusnya kita baca Alkitab, kita harus renungkan Alkitab, pakai Alkitab, pelajari Alkitab sehingga kita tahu apa isinya Alkitab. Kita tahu itu Kejadian untuk apa, Keluaran apa, Imamat apa. Kita tahu semuanya. Ulangan itu kita tahu semuanya apa isinya, apa jalan ceritanya. Ya, kita tahu Alkitab. Kita tahu Perjanjian Baru apa dia. Kita tahu kalau kita sebut saja buku Alkitab, kita akan tahu apa isinya, apa message-nya, apa yang disampaikan. Itu caranya untuk kita harus belajar baca Alkitab. Tetapi pedang roh, walaupun dia berkata di sini pedang roh, yaitu firman Allah, itu perkataan firman di sana yang membuatkan suatu perbedaan yang sangat besar daripada berikat pinggang kebenaran. Memang kita perlukan kebenaran, kita perlukan Alkitab, kita perlukan keseluruhan Alkitab atau keseluruhan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita harus pegang dia. Haleluya. Haleluya. Tetapi pedang roh, katanya yaitu firman Allah. Perkataan firman ini yang kita harus lihat. Perkataan firman di situ di dalam bahasa Yunani adalah rema. Anda boleh buat penyelidikan sendiri atau pembelajaran sendiri, pergi ke dalam kamusnya Yunani atau Greek dan lihat perkataan firman di situ. Di dalam Yunani ia disebut rema. Nah, apakah ini rema? Saudara-saudara, bedanya orang Kristen boleh memiliki Alkitab. Orang Kristen boleh membaca Alkitab. Orang Kristen boleh baca sehingga dia menghafal seluruh Alkitab. Tapi bukan keseluruhan Alkitab itu atau firman Allah dalam Alkitab itu menjadi rema. Karena rema itu adalah firman Allah yang menjadi hidup. Firman Allah yang di saat-saat kita perlukan, saat-saat kita memerlukan pertolongan Tuhan, pernyataan Tuhan, suara Tuhan, Tuhan membawa firman ini dan menjadi hidup bagi kita dan kita pakai dalam hidup kita untuk memberikan kita kemenangan, kemerdekaan, pembebasan, penerobosan. Itulah yang disebut rema. Katakan amin. Rema. Rema adalah firman Allah yang dihidupkan, menjadi hidup. Itulah rema. Dan ini terjadi di saat-saat dalam kehidupan kita, special moment dalam kehidupan kita, saat kita memerlukan Tuhan, memerlukan penyertaan Tuhan, memerlukan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kita memerlukan rema. Haleluya. Haleluya. Itu juga yang membuatkan iman kita menjadi aktif. Iman kita menjadi efektif. Iman kita menjadi hidup disebabkan oleh rema ataupun firman Tuhan yang menjadi hidup. Ya, banyak kita klaimkan firman Tuhan, klaimkan firman Tuhan, ya, pakai firman Tuhan tapi tak ada apa-apa yang terjadi. Kenapa? Karena dia belum menjadi rema. Itu hanya logos, yaitu firman Tuhan yang tertulis, hitam putih, black and white. Itulah yang kita baca dalam Alkitab. Setiap hari apa yang kita baca, itulah logos, firman yang tertulis ataupun the written word of God.
Tapi rema ini adalah firman Allah. Setelah kita baca, dia menjadi hidup bagi kita. Dan dalam situasi hidup kita itulah rema yang menjadi luar biasa. Katakan amin. Saudara, kita perlu baca Alkitab. Tapi kita perlukan juga rema. Karena remalah yang menjadi pedang roh. Kalau tak ada rema, roh tidak ada pedang. Jadi saudara, firman Tuhan itu akan menjadi pedang buat kita apabila kita mendapat rema. Roh Kudus ada pedang. Nah, kita ingat berikat pinggangkan kebenaran. Ini tak boleh dipisahkan dengan rema. Pedang roh dan tali pinggang kebenaran tak boleh pisah. Karena pedang itu, kalau di dalam seorang askar itu, ya, pedang itu dia disangkut di tali pinggang. Ya, sarungnya itu dipasang di dalam tali pinggang dan pedang itu dimasukkan ke dalam sarung, dia gantung di tali pinggang. Jadi Alkitab dan rema itu tak boleh dipisahkan. Ikat pinggang kebenaran atau tali pinggang kebenaran dan juga pedang roh tak boleh dipisahkan. Di mana kita mendapat rema? Kita mendapati rema dari firman Tuhan. Jadi Alkitab itu penting untuk kita mendapat rema. Jadi kita harus baca firman Tuhan. Contoh dalam Alkitab, Nabi Nuh menerima firman Allah, yaitu rema. Saat Tuhan memberitahu dia untuk membina satu bahtera supaya dia diselamatkan. Dan karena Nabi Nuh dia taat kepada firman Tuhan, yaitu rema, dia percaya Tuhan, lalu dia selamat dan seisi keluarganya. Abraham menerima rema dalam Kejadian 12 saat Tuhan memberitahu dia, keluar dari negerimu, tinggalkan keluargamu, bapa ibumu, ya tinggalkan, pergi ke tanah di mana aku akan mengutus engkau. Itu rema. Yusuf sama juga. Musa sama juga menerima firman Tuhan. Orang-orang yang menerima firman Tuhan melakukan pekerjaan besar bagi Tuhan. Mengubahkan hidup mereka. Mengubahkan sejarah dunia. Mengubahkan sejarah kerajaan-kerajaan dunia. Karena rema firman Allah. Maria menerima firman Allah. Paulus beberapa kali dia juga menerima firman Tuhan. Dan Paulus melakukan pekerjaan yang besar bagi gereja Tuhan. Katakan amin. Saudara, kita juga kalau kita taat kepada firman Tuhan, rema yang Tuhan berikan kepada kita, specific word, ya, perkataan Tuhan yang spesifik yaitu menjadi rema, itu juga boleh mengubahkan kehidupan kita. Rema ini atau pedang roh ini, makaira ini dia bermata dua. Dan ini juga disebutkan di dalam firman Tuhan dalam Wahyu 1:16. Dan di tangan kanannya, berbicara tentang Yesus, di tangan kanannya, ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Nah, kadang-kadang kita baca ini, kita membayangkan Tuhan Yesus berjalan dengan ada pedang yang keluar di mulutnya. Ya, masa kan Tuhan Yesus kita ini berjalan ada pedang di mulutnya kan? Itu cuma satu idiom, ya, satu idiom, satu bukan secara literal ada pedang yang keluar dari mulut Yesus tajam bermata dua, tapi satu idiom, ya. Di dalam Wahyu 2:12 katanya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ibrani 4:12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Nah, pedang makaira ini disebut berapa kali di dalam firman Tuhan, ya? Apa maksudnya bermata dua? Kalau kita lihat perkataan bermata dua atau the two-edged sword di dalam bahasa Yunani bermaksud distomos, tajam bermata dua. Maksudnya
Distomos dalam bahasa Yunani. Apa maksudnya distomos? Distomos bermaksud bermulut dua. Ya, bermulut dua. Itu maksudnya tajam, bermata dua. Ya, tajam, bermata dua. Itu distomos. Maksudnya bermata dua itu maksudnya sebenarnya bermulut dua. Kenapa bermulut dua? Ya, kenapa? Ya, saya tahu ada banyak orang bukan bermulut dua, tapi banyak mulut. Banyak orang bukan saja bermulut dua, tapi banyak mulut. Ya, dia gosip sini, gosip sana. Dia cakap pasal ini, pasal itu. Ya, banyak mulut dia. Tapi Tuhan tidak mau kita banyak mulut. Cukup bermulut dua. Atau distomos. Nah, banyak guru Alkitab berbicara tentang ini, tentang perkataan distomos. Kenapa bermata dua? Apa maksudnya bermata dua? Bermata dua, dia tajam. Bermata dua, maksudnya dia firman itu keluar daripada mulut Allah sendiri. Itu yang pertama. Itu mata yang pertama, ya, the first agent. Mata yang pertama keluar daripada mulut Allah, yaitu firman yang begitu luar biasa dan berkuasa dan yang sangat tajam. Yang kedua, kalau kita renungkan, meditasi firman Tuhan, pakai firman Tuhan, menjadi rema, lalu kita beritakan firman Tuhan, itu menjadi lagi satu mata tajam selepas keluar dari mulut kita. Jadi, mulut Tuhan berbicara firman Tuhan. Dan kita juga memberitakan firman Tuhan. Itulah dia dipanggil distomos, karena dua mulut yang berbicara, yaitu mulut Allah dan mulut kita, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, penting sekali untuk kita menjaga mulut kita. Biarlah mulut kita menjadi saluran berkat, ya, oleh firman Tuhan. Mulut kita itu sangat luar. Perkataan dari mulut kita sangat-sangat berkuasa. Itulah saya mendorong kita supaya jangan kita ucapkan perkataan yang negatif. Ya, banyak orang berkata, oh saya mau mati, saya mau mati, saya mau mati, saya mau mati. Betul-betul dia mati. Oh saya mau bangkrut, saya mau bangkrut, saya mau bangkrut. Saya susah, saya lemah, saya sakit, saya tak ada guna, saya tak guna punya orang. Kita jangan sebutkan seperti itu. Kita harus menyebutkan seperti apa yang kita baca dalam firman Tuhan. Tuhan memberikan kita suatu dorongan. Dia mendorong kita. Kita berbicara perkataan-perkataan yang efektif, yang memberkati, yang memakmurkan, penerobosan, kemenangan. Ucapkan perkataan yang positif, yang baik untuk kehidupan kita dan untuk sekeliling kita. Katakan haleluya. Banyak orang berkata, oh negara kami tidak bagus, ya banyak korupsi, ya negara kami tak baik, ini orang tak baik, itu tak baik. Kenapa kita harus berbicara seperti itu? Ya, walaupun apa keadaan di sekeliling kita, kita ucapkan apa yang baik. Amin. Ya, Tuhan berkati kerajaan kami, Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan. Kami percaya bangsa kami baik, orang-orangnya baik, orang-orangnya sehat, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Katakan sesuatu yang baik, karena ada kuasa di dalam perkataan dari mulut kita. Katakan amin. Kalau kita lihat istri kita, katakan yang baik-baik. Ya? Istri saya baik, istri saya sehat. Ya, janganlah ditambahkan yang tak baik. Ya, apalagi kalau mau cakap sama orang, istri saya malas, istri saya begini, tak perlu, saudara. Kita ucapkan apa yang baik. Suami saya, kita ucapkan yang baik. Anak-anak saya, ucapkan apa yang baik. Karena apa yang kita katakan, ucapkan itu biasanya akan menjadi. Katakan amin. Ya. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Jadi distomos ini, bermata dua ini atau bermulut dua, firman Allah yang keluar dari mulut Allah sendiri dan firman Allah yang kita beritakan, itu disebut distomos. Saudara-saudara, memang meditasi firman Tuhan itu penting. Baca firman Tuhan, tapi biarlah ia terjadi sehingga kita akan memberitakannya ataupun mengistiharkannya.
Karena kalau kita tahu firman Tuhan tapi kita tidak belajar mengistiharkannya, kadang-kadang susah juga saudara-saudara. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Mendengar suara Tuhan juga berasaskan firman Tuhan. Kebanyakan kelemahan manusia itu katanya, oh saya mau doa puasa, saya mau pergi gunung, saya mau tunggu di dalam gua, saya mau pergi dalam hutan karena sunyi, ya, karena saya mau dengar suara Tuhan. Nah, kebanyakan kali memang mereka mendengar satu suara. Dan kadang-kadang mereka klaimkan mereka mendengar suara Tuhan. Tapi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa banyak suara-suara di luar sana. Ada suara iblis, ada suara alam, ada suara pikiran, ada suara kecil yaitu hati naluri kita, ada suara Tuhan, ada suara setan. Jadi mana satu yang kita pasti yang kita dengar itu suara Tuhan. Kita tidak boleh mendapat kepastian suara apa yang kita dengar kalau kita tidak tahu firman Tuhan. Karena kalau kita hanya bergantung dan mengharapkan kita akan mendengar suara saat kita berdoa, bermeditasi, walaupun kita dalam gua atau apapun, kalau kita tidak ada dasar firman Tuhan, kita akan boleh salah dan kita akan boleh menjadi sesat, saudara-saudara. Firmanlah yang menjadi asas untuk kita mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan. Waktu saya baru bertumbuh dalam Tuhan, saya betul-betul mau mendengar suara Tuhan karena saya dengar banyak kesaksian kan. Wah, ini orang dengar suara Tuhan, dia kata Tuhan beritahu saya, Tuhan berfirman kepada saya. Wah, saya pun terdorong. Jadi setiap hari saya duduk mau berdoa, setiap kali saya berdoa saya tunggu untuk dengar suara Tuhan. Kadang-kadang saya duduk 1 jam, 2 jam, tak ada suara Tuhan. Saya tidak dengar suara Tuhan. Kadang-kadang saya cemburu dengan orang-orang yang bercakap, wah Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan bercakap dengan saya. Wah saya cemburu, lalu saya pun buat juga. Berapa lama saya buat sampai saya pergi sekolah Alkitab, saya buat. Di sekolah Alkitab, waktu-waktu rehat, waktu kami tidak ada kelas, saya akan pergi ke belakang sekolah Alkitab kami itu. Karena ada satu kontainer di sana, dia buka untuk library, untuk perpustakaan, saya duduk di sana. Kadang-kadang petang-petang, sudah angin sejuk, ya, tak panas, saya duduk di sana di taman, dan saya duduk diam-diam, mau dengar suara Tuhan. Tapi saya kecewa karena Tuhan tidak berbicara kepada saya. Tapi saudara-saudara, suatu hari ya, saat saya melakukan itu banyak kali, tunggu Tuhan berbicara. Satu hari saya dengar suara Tuhan juga. Tapi dalam hatilah. Tuhan berbicara dalam hati saya. Dia berkata, apa yang kau buat di sini? Saya bilang, saya mau dengar suara Tuhan. Bukankah kau mempercayai aku, katanya. Tuhan mengajar saya bahwa bukan itu caranya. Harus baca Alkitab dan kita akan mendengar suara Tuhan dan kita akan mengerti apakah rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik bagi hidup kita. Katakan amin. Banyak orang mengerti Alkitab ya, dia baca Alkitab dan dia tutup mata, dia baca Alkitab, dia tutup mata dan dia tanya, Tuhan, apa maksudnya ini Tuhan? Lalu dia tunggu Tuhan explain ya, jelaskan begitu. Lalu dia sharing di cell group, dia sharing dengan teman. Saya baca ayat ini dan saya tanya, Tuhan apa maksudnya? Lalu Tuhan beritahu saya, jelaskan, inilah maksudnya firman yang kau baca. Itu salah, saudara. Salah. Kalau Tuhan boleh kita dengar suaranya, lalu kita baca, kita renung, kita baca, kita tanya Tuhan, Tuhan apa maksudnya ini? Mungkin Tuhan akan beritahu kita, bacalah. Baca lagi sehingga engkau paham. Baca konteksnya, baca latar belakangnya, baca jalan ceritanya, lalu engkau akan mengerti. Sebenarnya Alkitab itu tidak perlulah kita tunggu Tuhan berbicara sehingga kita akan dijelaskan sendiri oleh Roh Kudus. Mentang-mentanglah Tuhan Yesus beritahu kita bahwa Roh Kudus itu adalah pengajar. Tapi bukanlah itu pekerjaan Roh Kudus. Kau baca Alkitab, nah Roh Kudus explain lah apa ini. Bukan. Baca. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kita firman-Nya untuk kita baca sehingga kita mengerti apa isinya,
apa tujuannya Tuhan. Katakan amin. Ya. Kalau ada yang penting sekali saudara-saudara, Tuhan akan berbicara kepadamu. Katakan amin. Ya. Tapi kalau kita rajin baca Alkitab, itulah kita suara Tuhan yang kita dengar. Saudara, pedang roh. Katanya pedang roh yaitu firman Allah. Pedang itu makaera. Dan firman itu adalah rema. Rema itu adalah makaira. Pedang, roh, makaira. Pedang yang sangat dahsyat. Sangat menggerunkan. Inilah pedang yang kita miliki di dalam Tuhan saat kita menerima firman Allah. Yaitu firman rema. Firman yang hidup dari Tuhan. Saudara-saudara, kita memiliki suatu senjata yang luar biasa. Membuatkan iblis takut bagi orang Kristen. Haleluya. Haleluya. Saya akan tutup di sini. Saudara, saya mendorong kita bacalah Alkitab. Saya mau tutup dengan ini ya, dengan suatu nasihat dan dorongan. Banyak orang Kristen dia sangat teruja dengan doa penyembahan. Jadi katanya inilah saya punya pelayanan, inilah ministry saya. Doa syafaat intercessor. Jadi dia doa banyak, 1 jam, 2 jam, 3 jam, ada yang doa setengah hari, ada yang doa 3 hari, doa terus. Saudara-saudara, dia doa banyak, tapi dia tidak baca Alkitab banyak-banyak. Banyak orang Kristen berpikir doa itu melebihi pentingnya dari firman Allah. Salah, saudara. Firman Allah itu adalah yang sangat penting. Lebih penting dari doa. Nah, saya tidak bermaksud doa itu tidak penting. Doa itu penting. Kita harus berdoa. Kita harus meluangkan waktu dalam Tuhan. Tapi jangan abaikan firman Allah. Kita harus seimbangkannya. Jangan sehingga doa itu lebih besar daripada firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Allah harus menjadi lebih penting, lebih besar, lebih banyak dalam hidup kita daripada firman Tuhan. Nah, sesuatu yang saya mau sebutkan di sini. Banyak orang berdoa banyak jam, berdoa banyak, dan dia berdoa bertahun-tahun. Katanya panggilan saya adalah pendoa syafaat intercessor. Ataupun panggilan saya adalah worship. Jadi saya worship terus. Setiap hari worship berjam-jam. Penting ya, mengerti ini. Dia worship berjam-jam karena dia rindukan hadirat Tuhan. Dia mau rasa itu kemuliaan. Dia mau rasa yang sejuk, yang panas, yang menggeletar apa semua. Ya bulu naik apa semua. Dia mau rasakan kemuliaan Tuhan. Dia worship berjam-jam. Dia berdoa berjam-jam, saudara-saudara. Sehingga dia nampak itu malaikat. Dia nampak itu surga buka. Dia bilang. Tapi saya mau tanya soalan. Bertahun-tahun kita berdoa. Berjam-jam. Berhari-hari. Sehingga naik gunung berdoa. Gunung Murut. Gunung apa saja. Gunung Everest. Gunung Kinabalu berdoa apa saja pun. Banyak-banyak berdoa. Saudara, saya mau tanya soalan. Berapa banyakkah pengetahuan kita tentang Alkitab? Banyak orang Kristen dia berdoa banyak tapi Alkitab dia tidak tahu. Dia pun tidak tahu berapa buku dalam Alkitab. Dia pun tidak tahu siapakah Bapak Yesus, ibunya Yesus. Banyak orang pun dia bingung siapa yang tulis buku Matius. Kalau kita tanya, siapa yang tulis buku Matius? Siapa ya buku Matius? Matius lah. Jadi pengetahuan kita akan kitab tidak ada, tapi kita berdoa banyak. Saudara, kita seimbangkan. Doa itu sangat penting. Tapi biarlah firman Tuhan menjadi lebih banyak dalam kehidupan kita. Disitulah kita akan mengalami kemenangan karena kita memiliki kebenaran firman Tuhan dan kita memiliki rema firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih karena Engkau memberikan kami firman-Mu. Dan terima kasih karena Engkau memberikan kami remah firman Allah, makairah, yaitu pedang Roh Kudus dalam hidup kami. Tuhan ajar kami untuk mengutamakan firman Tuhan, mencintai Alkitab-Mu, membaca, mempelajari Alkitab-Mu, menghidupi firman-Mu.
Tuhan, penting juga untuk berdoa, penting untuk menyembah Tuhan, penting belajar untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Tapi lebih penting firman Allah. Biarlah di tahun-tahun yang kami ada, kami akan bertumbuh mengenal firman Tuhan dengan lebih. Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau tolong kami. Saat kami dalam masalah, biar remah firman Tuhan bangkit dalam hidup kami. Untuk memberikan kami kemenangan, penerobosan, perlindungan. Tuhan, dalam nama Yesus, terpuji namamu. Saat ini saya berdoa, Engkau memberkati anak-anakmu, mereka yang mengalami masalah, mereka yang ada musibah, mereka yang ada pergumulan. Engkau mendengarkan doa mereka, sembuhkan, bebaskan, berikan kemenangan, berkati, makmurkan anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Berkati firman-Mu malam ini. Biarlah kami ingat firman-Mu pada malam ini. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih semuanya karena menyertai kita malam ini. Dan Tuhan memberkati, kita akan jumpa lagi minggu depan. Tuhan berkati. Tuhan berkati.